Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-13 untuk mata kuliah pengelolaan pembuangan berbahaya. Sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana penimbunan limbah B3. Ada beberapa pengantarnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sedikit mengenai penimbunan limbah B3 yang masih belum sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita membahas mengenai bagaimana pembuangan limbah B3 di Indonesia dan bagaimana teknologi-teknologinya. Jadi perkenalan terlebih dahulu mengenai teknologi dalam pembuangan limbah B3, baik itu yang dilakukan ke laut ataupun yang dilakukan di darat. Oke. Kita langsung saja. Mengenai penimbusan ataupun penimbunan limbah B3 di Indonesia. Dalam proses penimbusan limbah B3, khususnya untuk limbah-limbah B3 yang akan kita proses dalam suatu fasilitas penimbusan, maka akan diperlukan juga uji limbah B3 tersebut. Jadi uji limbah meliputi uji total konsentrasi zat pencemar, uji CCLP, kemudian uji tingkat kontaminasi radioaktif, kemudian uji paint filter, uji karakteristik, dan uji kuat tekan. Pada tahapan awal untuk uji total konsentrasi zat pencemar, itu akan membagi kelas-kelas fasilitasnya. Jadi di awal sudah dijabarkan kelas 1, 2, dan 3. Itu nantinya akan tergantung dengan bagaimana total konsentrasi zat pencemarnya. Jadi sejauh mana sih pemrosesan sebelum nanti dilakukan penimbusan limbah B3 ini sudah dilakukan atau sampai ke tingkat apa nanti konsentrasi zat pencemarnya dari limbah B3. Kemudian pada uji TCLP untuk memprediksi potensi pelindiannya, karena penting untuk proses penimbusan akan ada nanti sistem pengelolaan air lindinya. Jadi sudah ada perkiraan berapa banyak laju air lindi yang nantinya dihasilkan. Kemudian mengenai uji tingkat kontaminasi radioaktif, khusus untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Kemudian di sini ada juga uji paint filter untuk menentukan keberadaan cairan bebas. Lalu di sini berdasarkan metode yang ada di EPA mengenai Evaluating Solid Waste Physical Chemical Method. Kemudian ada uji karakteristik untuk melihat kandungan organiknya serta wujud dari limbah B3 yang nantinya akan diproses dalam fasilitas penimbusan. Kemudian ada uji kuat tekan. Jadi uji kuat tekan di sini untuk limbah B3 yang diolah melalui proses stabilisasi atau solidifikasi. Jadi proses stabilisasi dan solidifikasi kan kita merubah struktur fisik dari si limbah B3 tadi yang biasanya dalam bentuk cair. Kita proses stabilisasi atau solidifikasi sehingga dia bersifat lebih padat untuk memudahkan dalam proses penimbusan nanti dan dalam proses pembuangan. Dan dia dibutuhkan uji kuat tekannya dengan aturannya di 10 ton per meter persegi. Ini gambaran untuk pengujian paint filter untuk cairan bebas. Jadi di sini bagaimana bentuk instrumennya yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan tes. Yang utama di sini ada paint filternya, ada funnelnya untuk mengarahkan nanti sampel yang nantinya akan kita uji.
Kemudian ada graduated cylinder. Jadi nanti tahapan-tahapannya sendiri untuk pengujian fine filter setelah kita menyiapkan peralatan seperti yang ada di gambar ini, maka nanti sampel yang nanti akan kita uji kita letakkan terlebih dahulu di fine filternya, sehingga nanti menyebabkan akan ada cairan-cairan yang melewati si filter tadi. Kemudian mereka menuju ke graduated cylinder. Maka nanti yang kita lihat adalah apakah ada material-material yang nantinya terkumpul di graduated cylinder tadi. Dan nanti bagaimana perhitungannya itu sudah ada di metode EVA. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk pengelolaan air limbah sendiri, yang nantinya akan dikelola itu yang pertama itu berasal dari saluran drainase limpasan air permukaan yang dia berada terpisah dengan saluran air lindi di sekitar fasilitas penyembusan akhir. Itu nanti dia langsung diproses juga ke pengolahan SC. Kemudian sumber yang kedua adalah air lindi yang terkumpul di fasilitas penembusan akhir. Dan dia masih berkontak juga dengan limbah B3, di mana nanti mereka harus dipindahkan atau diarahkan ke tempat penampungan air lindi. Kemudian yang ketiga, air lindi dalam lapisan pengumpulan lindi dan lapisan pendeteksi kebocoran harus dipindahkan ke tempat penampungan air lindi melalui sistem pengumpulan dan pemindahan lindi. Baru nanti ada beberapa teknologi atau metode yang biasa digunakan dalam pengolahan air lindi. Bisa secara aerobik atau biological aerobik atau aerobik biological, memanfaatkan fisiologis dari mikroorganisme ataupun makhluk ataupun organisme-organisme lain yang nantinya memanfaatkan oksigen untuk memproses atau mendegradasi senyawa-senyawa berbahaya pada suatu air lindi. Bisa juga secara anaerob, kemudian bisa juga menggunakan land application. Jadi pada suatu lahan kita alirkan nanti isi air lindinya, kemudian ada penambahan senyawa-senyawa tertentu untuk memproses tadi air lindinya tadi. Kemudian ada penggunaan unsur-unsur fisik dan kimia secara bersamaan. Jadi setelah sebelumnya secara fisik ataupun secara kimia, dalam hal ini ada campur tangan dari biologi juga untuk memproses senyawa-senyawa yang berbahaya dari suatu air lindi. Kemudian ada juga penggunaan recycling liquid through landfill. Jadi ada proses recycle nantinya untuk si listrik yang dihasilkan dari landfill tadi. Kemudian yang berikutnya seperti sistem pengolahan air bersih atau instalasi pengolahan air limbah. Tentunya biasanya kalau lindi sendiri tergantung dari besaran kegiatannya sebenarnya. Tergantung dari besarannya dan potensi air lindinya itu nanti seperti apa. Jadi contohnya mungkin kalau untuk limbah-limbah dari PLTU yang menggunakan batu bara misalnya, sisa-sisa batu baranya ketika nanti ditimbun, maka dia berpotensi juga menghasilkan merkuri. Nah, merkuri ini nanti yang jelas akan butuh pemrosesan atau pengolahan lindinya yang lebih lengkap lagi nantinya, yang disesuaikan dengan karakteristiknya. Apakah menggunakan aksesori plat atau yang lain sebagainya. Dan dalam hal ini kita mencoba memproses si logam beratnya ini.
Bagaimana caranya kita menurunkan, setidaknya kalau berdasarkan peraturan kita, setidaknya konsentrasi dari logam beratnya tadi sampai ke kondisi di mana tidak menimbulkan berbahaya atau tidak melewati baku mutu yang sudah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya, untuk tempat penampungan air lindi sendiri, untuk tempat penampungan air lindi, kita bisa menggunakan tangki atau menggunakan kolam, di mana tangki di sini menggunakan suatu tangki tertutup yang nanti dilengkapi tanggul di sekeliling tangki. Jadi dengan kapasitasnya sendiri harus 110% dari volume tangkinya. Jadi 110% dari total potensi lindi yang nantinya dihasilkan. Kemudian untuk penggunaan tempat penampungan air lindi yang berupa kolam, maka nanti akan digunakan kolam tertutup juga dengan konstruksinya konstruksi beton ataupun struktur yang nanti berupa struktur yang kedap akan air. Kemudian kapasitas tampung air lindi yang timbul selama 1 minggu selama pada curah hujan paling tinggi menjadi dasar dari kapasitasnya. Jadi dasar dari penentuan kapasitas tampung air lindi tadi. Dan nantinya penentuannya sendiri juga akan ditentukan, sebenarnya di luar ini juga akan ditentukan dengan bagaimana struktur geologi dari suatu wilayah nantinya. Kemudian setelah nanti melewati proses penampungan, kemudian ada pengolahan air lindinya, sebelum nanti dibuang, apakah nanti biasanya dibuang kembali ke badan air, sebelum dibuang tadi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa di baku mutu dari air lindinya tadi itu tidak melewati baku mutu yang sudah ditetapkan. Kemudian terkait dengan sumur pantau sendiri, minimalnya dibutuhkan secara totalnya ada 3 sumur pantau, di mana nanti yang pertamanya ada di hulu 1 sumur pantau, kemudian di bagian hilirnya ada 2 sumur pantau, kemudian harus dapat dipastikan bahwa sumur tersebut atau sumur pantau tersebut akan terisi sepanjang tahun. Jadi sehingga akan lebih mudah nanti melakukan pemantauan ataupun pengujian. Kemudian lokasinya pun tadi jumlahnya kan minimalnya lokasinya harus disesuaikan juga dengan kondisi geohidrologinya seperti apa nantinya. Ini gambaran dari sumur-sumur pantau. Secara umumnya dia akan dimulai dari kedalaman dari setiap sumur pantau itu setidaknya harus melewati muka air tanahnya. Melewati muka air tanah, dan nanti diharapkan ada air yang nantinya terus terisi sepanjang tahunnya. Kemudian dari bagian penutupnya itu juga disediakan lubang yang dalam kondisi tertutup juga sebetulnya. Jadi ada terbuka tapi dia tetap ada penutup yang bisa dibuka dan tutup nantinya di akhirnya sebagai lapisan penutupnya. Jadi dibuka dan tutup untuk nanti ketika akan dilakukan pemantauan. Kemudian pada suatu fasilitas penimbusan limbah, nanti setelah kapasitas dari si fasilitas penimbusan tadi sudah terpenuhi atau sudah sesuai dengan perencanaan di awal, maka nanti harus diaplikasikan suatu sistem pelapis penutupnya yang rangkaian lapisan-lapisannya berupa tanah penutup perantara, kemudian tanah tudung penghalang,
tudung geomembran, pelapis untuk tudung drainase, dan pelapis tanah untuk tumbuhan. Jadi ini mulai dari lapisan yang paling bawah terlebih dahulu sampai ke lapisan yang paling atas nantinya yang menjadi penutup dari suatu fasilitas penimbusan. Jadi pertama dimulai dari tanah penutup perantara, ketebalannya minimal 15 cm, kemudian tanah tudung penghalang berupa tanah lempung yang nantinya dipadatkan. Jadi masing-masing dengan produktivitas hidrolik ataupun lapisan GCL yang sudah ditentukan ketebalan dan nilai konduktivitas hidroliknya. Kemudian tudung geomembran sendiri lapisan berupa HDPE ketebalan minimal 1 mm, konduktivitas hidroliknya 10⁻⁷, dan tahan terhadap semua tekanan selama nanti instalasi konstruksi lapisan atas dan saat penutupan fasilitas penimbusan akhir. Kemudian pelapis untuk tudung drainase sendiri berupa bahan butiran ataupun geonet dengan transmisivitas planar minimalnya 0,3 cm persegi per detik. Kemudian dipasang juga lapisan atas, pada lapisan atasnya dipasang geotekstil dan mampu mengumpulkan air permukaan yang meresap ke dalam lapisan tumbuhan yang ada di atasnya, yang ada di atas lapisan tudung drainase ini. Nantinya air yang dikumpulkan tadi dikumpulkan ke tepian fasilitas penimbusan akhir. Baru di lapisan terakhir, lapisan yang paling atas, lapisan tanah untuk tumbuhan berupa tanah pucuk ataupun topsoil, ketebalannya paling rendah 60 cm. Di sini beberapa bentuk material, beberapa material geosintetik yang umum yang biasa digunakan, mulai dari geonet, ada geotekstil, geogrid, dan geosintetik liner. Kemudian ini gambarannya bagaimana desain penutup dari suatu landfill atau satu fasilitas penimbusan akhir. Di sini tambahan untuk di soil layer fan layernya ada fasilitas atau ada pipa perforasi yang menjadi tempat keluar dari si gasnya. Di mana pada beberapa fasilitas gas yang dihasilkan di sini bisa dikumpulkan juga dan nanti bisa dikonversi menjadi energi. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai pembuangan limbah B3. Jadi sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana penimbusan, bagaimana kita menimbun suatu limbah B3, apakah dalam bentuk padat, apakah dalam bentuk cair. Kali ini mengenai pembuangan limbah B3, baik itu yang berada di darat ataupun yang ada di laut. Jadi media lingkungannya, kalau berdasarkan PP 22/2021, memang izinnya bisa dibuang di baik itu di tanah ataupun di laut. Di mana di laut itu terdiri dari tiling, serbuk bor ataupun lumpur bor yang biasanya dari kegiatan pertambangan ataupun eksplorasi gas dan migas. Jadi tiling sendiri itu hasil dari suatu pertambangan, kemudian dari serbuk bor ataupun lumpur bor itu biasanya dari kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi di laut, baik nantinya yang menggunakan synthetic based mud ataupun water based mud. Jadi tiling itu sendiri adalah suatu zat padat berbutiran halus atau zat cair yang terpisah dari proses pengolahan biji mineral logam pada industri pertambangan. Kemudian masing-masing dari limbah B3 yang nantinya akan dibuang ke laut tadi harus dilakukan proses netralisasi atau penurunan kadar racun terlebih dahulu. Kemudian sebelum keluarnya izin untuk
pembuangan limbah B3, perlu juga dilakukan studi pemodelan dampingnya. Jadi untuk pertambangan perlu dilihat, ini untuk yang di laut, perlu dilihat lapisan termoklin permanennya dan kedalamannya seperti apa. Kemudian khusus untuk kegiatan minyak dan gas, perlu juga dilakukan studi pemodelan dampingnya dengan melihat juga bagaimana angin musonnya. Kemudian dalam pemodelan 3 dimensi untuk studi pemodelan damping, dibutuhkan parameter-parameter kunci yang nantinya akan dijadikan suatu batasan di dalam pemodelannya. Yang pertama ada TSS-nya, kemudian minyak, dan yang satu lagi ada logam berat. Kemudian yang dimaksud dengan termoklin sendiri adalah suatu lapisan imajiner air laut yang nantinya membagi adanya beberapa lapisan atas dan bawah yang memiliki perbedaan suhu air laut yang sangat berbeda. Jadi terjadinya perubahan atau penurunan suhu yang sangat drastis pada lapisan termoklin. Tapi kan secara normalnya mulai dari ketinggian 110 meter, kemudian sampai terus ke bawah, secara normalnya memang akan terjadi penurunan suhu. Tapi pada lapisan termoklin, terjadinya penurunan suhu yang sangat drastis pada ketinggian tertentu. Sebelum dia sampai ke suatu lokasi dengan kedalaman laut tertentu yang sama dengan kondisi membeku. Jadi sebagai gambarannya, biasanya penurunan yang sangat drastis pada lapisan termoklin itu dimulai pada kedalaman 200 meter. Jadi di mana mulai dari 13 derajat sampai dengan 4 derajat Celcius sampai dengan kedalaman 1000 meter. Di mana lewat dari 1000 meter, maka penurunannya hingga nanti kondisinya kondisi membeku airnya. Kemudian beberapa pengujian yang nantinya perlu dilakukan sebelum dilakukan pembuangan limbah B3, nanti akan dibedakan baik untuk uji lab di tambang ataupun uji lab untuk kegiatan minyak dan gas. Untuk keduanya sama-sama LC50 untuk 96 jam dan total konsentrasi logam beratnya. Yang berbeda di tambang ada uji teratogenitas, sedangkan untuk yang minyak dan gas ada TPH dan PAH juga yang nantinya diuji. Kemudian uji LC50 berdasarkan metode yang sudah ada, kita menggunakan udang khususnya dalam fase larvanya yang berumur 10 sampai dengan 15 hari yang diuji selama 96 jam. Kemudian untuk uji teratogenitasnya metode 1005 dari US EPA yang nantinya kita gunakan. Kemudian pada pembuangan limbah B3 juga diperlukan peta batimetri daerah, mengetahui juga daerah-daerah sensitif yang ada di laut, kemudian alur pelayaran seperti apa, sampai ke daerah terlarang yang terbatas. Kemudian yang menjadi cara-cara khusus terkait lokasi dumping. Jadi yang pertama, adanya dasar laut dengan lapisan termoklin permanen. Kemudian kedalamannya harus lebih dari 100 meter, khusus untuk ngarai atau saluran bawah laut lebih dari 200 meter, dan harus tidak adanya upwelling, khususnya untuk limbah tailing. Kemudian untuk kedalamannya yang lebih dari 50 meter, khusus untuk pada atau yang berada di lokasi pemborannya, di mana nanti selain kedalamannya lebih dari 50 meter, maka dampaknya pun juga
harus tidak mencapai lebih dari 500 meter lokasi bor yang ada di laut. Kemudian untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi harus tidak mengandung hidrokarbon dari si limbah yang akan dibuang tadi. Kemudian beberapa jenis daerah sensitif, kita mulai dari kawasan konservasi laut, daerah rekreasi ataupun wisata bahari, kawasan mangrove atau hutan bakau, sampai ke daerah khusus militer. Kemudian untuk pemantauan lingkungannya, ada 3 bagian yang nantinya perlu dilakukan pemantauan, mulai dari kolom air, sedimen laut, sampai dengan ekosistem lautnya. Kolom air, zona pencampuran antara limbah dengan air laut, kedalaman laut, daerah sensitif, dan hasil pemodelan sebaran dampaknya, khususnya untuk kegiatan tambang. Kemudian sedimen laut, beberapa parameter sedimen yang nantinya perlu dilakukan pengujian. Jadi mulai dari pengujian untuk arsen sampai dengan seng ataupun nikel. Kemudian untuk pemantauan ekosistem laut, mulai dari pemantauan plankton dan bentos sampai dengan ekosistem padang lamun. Yang biasanya untuk padang lamun ini untuk daerah atau untuk kegiatan pertambangan. Kemudian kita masuk ke bahasan berikutnya mengenai teknologi-teknologi atau metode yang umum atau biasa digunakan dalam pembuangan limbah B3 atau istilah lainnya land disposal-nya atau kegiatan dumping yang dapat dilakukan dengan deep well injection, surface impoundment, sampai dengan underground cave. Jadi ini penggambaran saja untuk beberapa teknologi yang umum digunakan. Jadi pertama di sini sistem landfill double liner. Jadi landfill dan ada 2 lapisan khusus yang untuk mengontrol air lindinya tadi. Di mana ada beberapa lapisan tanah ataupun lapisan geosintetik yang digunakan. Kemudian ini juga sudah sama seperti yang tadi juga, bagaimana contoh untuk desain penutup pada suatu fasilitas land disposal. Jadi ada liner sistemnya yang membatasi si limbah tadi dengan permukaan tanah yang ada di bawahnya. Kemudian lapisan penutupnya yang dimulai dari low permeability soil foundation layer sampai dengan ke vegetative cover. Juga sama seperti yang kita lihat sebelumnya untuk lapisan penutup. Kemudian untuk limbah yang berupa cairan atau berupa liquid, jadi bisa menggunakan waste impoundment. Di sini contohnya untuk yang penggunaan double layer, di mana dalam waste impoundment membutuhkan adanya dam-dam atau dike yang berfungsi untuk mengumpulkan atau menahan si limbah tadi, limbah yang dalam bentuk limbah cair. Dan nantinya penggunaan lapisannya apakah lapisan tanah ataupun lapisan geotek, dan nantinya akan disesuaikan lagi sebenarnya. Kemudian contoh teknologi berikutnya ada waste pile. Ini yang sebenarnya menjadi dasar dari adanya landfill ataupun waste impoundment. Jadi yang pada dasarnya waste pile ini hanya berupa lubang-lubang atau suatu area yang digunakan untuk menimbun limbah-limbah seperti B3. Ini sebenarnya ini awalnya sebelum adanya urgensi untuk melakukan pengelolaan limbah B3 lebih lanjut karena adanya dampak lanjutan yang pada awalnya belum diketahui. Kemudian ini untuk injection well, ini cukup mahal juga sebenarnya karena dia memerlukan pengeboran hingga ke lapisan tertentu yang kembali lagi disesuaikan juga dengan kondisi geohidrologinya, dan ini tidak cocok untuk wilayah dengan potensi kegempaan yang tinggi atau potensi adanya likuifaksi pada suatu wilayah. Karena di sini akan rentan sekali
mengalami kebocoran ketika tanahnya tadi secara geologinya tidak stabil. Oke, sebagai penutup untuk materi kita pada pertemuan ini, saya ada menyiapkan beberapa tugas materi, ada beberapa pertanyaan. Silakan bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian nanti disalin, dan nanti coba dijawab pada selembar kertas. Kemudian setelah selesai menjawab setiap pertanyaannya, kalian pindai atau scan atau difoto nanti lembar jawabannya, simpan dalam format PDF, dan nanti dikumpulkan melalui portal Simsada. Oke, sebagai penutup juga, dalam prakteknya lagi, khususnya dalam pembuatan atau dalam perencanaan fasilitas dumping ataupun nanti proses penimbunan limbah B3, seringkali kita yang berada di lingkup teknik lingkungan, kemudian kita bersama juga dengan orang-orang dari teknik sipil, dan mungkin ada juga dari yang hidrologinya, seringkali akan ada pertentangan juga, khususnya dengan kawan-kawan di sipil sebenarnya. Jadi kadang kita kebutuhannya tuh yang seperti ini, ternyata dalam faktanya itu akan sangat berat. Jadi dalam hal perencanaan, ketika nanti bicara pendanaan lagi, ketika real akan kita lakukan sesuai dengan teorinya, itu akan sangat memberatkan sebenarnya dari sisi pendanaan, dari sisi pembangunan fisiknya nanti. Nah, sering sekali itulah yang seringkali perlu dilakukan penyesuaian dari desainnya yang nantinya akan ditentukan secara geohidrologinya dan dengan kondisi-kondisi di lapang. Dan terkadang batasan-batasan yang kita buat ketika berada di perkuliahan, ternyata itu masih belum cukup. Ada faktor-faktor lain ketika kita nanti berbicara dengan kawan-kawan dari background hidrologi, maka mereka akan memiliki pertimbangan yang lebih banyak lagi, khususnya terkait dengan perhitungan air lindihnya tadi. Jadi ketika kita menghitung air lindih hanya dengan mempertimbangkan curah hujan misalnya, maka kalau kita berbicara dengan orang-orang yang hidrologi, maka juga mereka akan melihat bagaimana kondisi pergerakan air yang ada di tanah juga, bagaimana air tanahnya dan lain sebagainya. Jadi akan sangat banyak kondisinya yang nantinya bisa kalian temukan ketika di lapangannya. Oke, silakan disimpan dan dikerjakan. Untuk pertemuan minggu depan, kita masuk ke pengelolaan beberapa limbah-limbah B3 yang khusus, yang kali ini kita akan mencoba membahas secara umumnya terlebih dahulu mengenai bagaimana pengelolaan limbah medis, limbah B3 medis, dan limbah-limbah radioaktif. Jadi mungkin sebagai pengantar sedikit seperti karakteristiknya, kemudian bagaimana pengelolaannya. Dan nanti saya harapkan setelah pertemuan ini juga sudah disiapkan pembahasan untuk studi kasus dari masing-masing kelompok. Jadi setelah kita bahas sebelumnya, kita akan bahas kembali, kita akan melakukan presentasi terkait dengan studi kasus kalian masing-masing. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan materi kali ini. Silakan nanti kalau masih ada tanggapan ataupun pertanyaan terkait dengan materi kita pada pertemuan ke-13, bisa disampaikan melalui portal, melalui grup WhatsApp untuk kita bahas secara bersama. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.